Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang berlaku atas hidup kami semua, Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di dalam persekutuan virtual kami, Tuhan. Di tempat kami masing-masing, Tuhan, Engkau hadir. Bahkan Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian yang sudah kami naikkan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, Kau juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan sederhana dan jelas, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dan kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jaga hati, pikiran, dan perasaan kami, supaya tetap tertuju kepada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya minta dibantu Pak Hendrik nanti buka speakernya supaya bisa merespon ya. Apakah suara saya terdengar jelas atau tidak? Benar, Pak. Ya. Jelas sekali. Oh, makasih. Nanti Pak Hendrik juga bisa bantu saya untuk membaca ayat yang mungkin saya nanti akan tunjuk. Dan mohon izin saya juga akan share screen ya kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kami melanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya meralat dulu bahwa sebenarnya saya belum pendeta penuh ya. Mohon maaf Pak Bambang, Pak Pendeta, sebenarnya pendeta muda. Jadi saya masih bekerja di sekuler di salah satu sekolah di Tangerang. Baik Bapak Ibu, dan puji Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih khususnya kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau untuk sharing firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin sebagian besar banyak yang belum kenal ya. Mungkin saya ulas dulu bahwa nama saya David, Bapak Ibu. Saya angkatan 1985. Mohon maaf saya agak grogi ya, karena di depan saya ada Ibu Yani, ada Pak Pendeta, hamba Tuhan yang ya, jadi mohon maaf agak grogi sedikit, tapi biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan. Bapak Ibu, saya mengucap syukur yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada panitia, dan saya di pertengahan acara ini saya juga ucapkan selamat sukses buat panitia ya, walaupun belum selesai, tapi ini luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa terulang kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu saya dihubungi Pak Yanto untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, sharing, dan saya mempersiapkannya, dan saya diberi tema yang sudah ditunjuk oleh panitia, yaitu kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu penghormatan kalau saya diberikan kesempatan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan baca nats Alkitab kita, nats kita yang
Nanti Pak Hendrik saya minta tolong membacakannya di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebab pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Terima kasih Pak Hendrik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini adalah surat yang sangat bagus. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya agak berisik karena pas sanyonya lagi nyala. Aduh, mohon maaf. Gitu ya. Tapi sebentar itu nanti mati ya. Karena otomatis. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini adalah menceritakan tentang keutamaan Yesus, keutamaan Kristus, Bapak Ibu. Dan Paulus pada waktu menulis surat ini, dia berada di penjara Roma. Dia mendengar kabar bahwa jemaat di Kolose yang berasal dari berbagai latar belakang, dan di mana di situ mulai terjadi ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil Kristus. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita selalu tergerak untuk menyampaikan surat atau memberikan pesan tes. Bapak Ibu, Pak Hendrik, dengar ya? Jelas suara. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi jemaat di Kolose itu, Bapak Ibu, berbagai latar belakang. Ada orang Yunani, ada orang Yahudi, berbagai latar belakang, pendidikan maupun sosial. Dan Bapak Ibu, potensi untuk perpecahan jemaat di sana juga besar juga karena berbagai latar belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga Paulus menuliskan surat ini. Saya percaya Bapak Ibu, ketika panitia menentukan ayat ini sebagai nats, sebagai tema Paskah kita, ini juga saya pikir tidak ada yang kebetulan. Saya percaya ini juga Roh Kudus yang membukakan hikmat, marifat kepada panitia. Sama dengan kondisi kita sekarang Bapak Ibu, kita berasal dari berbagai latar belakang, dari berbagai denominasi gereja. Kita berasal dari berbagai angkatan juga. Ada yang muda, ada yang sudah sepuh seperti saya, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbagai latar belakang. Sehingga Paulus menuliskan ini kalau panitia menetapkan tema ini sangat tepat. Kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan, ya. Kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu, saya diberi waktu 25 menit, jadi saya akan cepat. Kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi tentang kesatuan dan kesempurnaan itu adalah kerinduan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ulangi lagi, bahwa kesatuan dan kesempurnaan dalam hidup kita itu adalah merupakan kerinduan Tuhan.
Kenapa saya katakan itu kerinduan Tuhan? Di dalam Yohanes 17 ayat 21, ketika Tuhan Yesus sebelum memasuki masa sengsara, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya, kerinduan Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa adalah satu. Jadi kesatuan itu adalah kerinduan Tuhan. Kemudian di dalam Matius pasal 8 ayat 48, itu khotbah di bukit, Tuhan Yesus juga merindukan kita semua, saudara dan saya, sebagai umat pilihan Tuhan. Kita mesti sempurna, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kesempurnaan dan kesatuan itu adalah kerinduan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekarang, apakah itu bisa? Apakah itu mungkin dalam kehidupan kita yang sekarang sudah kesatuan dan persatuan itu sudah hampir menjadi perpecahan ada di mana-mana. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya persekutuan alumni kita ini, ya, mari kita mengusahakannya. Kalau Tuhan Yesus berdoa pada waktu itu, dan kita harus meresponinya, ya, supaya kita menjadi satu. Dan kesatuan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus itu bukan kesatuan sekedar hanya tatap muka seperti ini, bukan sekedar dalam persekutuan, tetapi kesehatian di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu manusia diciptakan pertama kali, Adam dan Hawa diciptakan pertama kali, Tuhan Yesus Allah berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia pertama itu diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau yang lain itu dengan kata-kata, tapi ini dengan sentuhan tangan Allah sendiri. Dia ambil tanah liat lalu membentuknya dan menghembuskan nafas dan jadilah manusia. Manusia itu spesial. Kenapa spesial Bapak Ibu? Spesial karena imago Dei, karena menurut gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya, kita semua itu diciptakan itu sama serupa dalam Tuhan dengan Allah Bapak Ibu. Jadi ada kesatuan, ada kesempurnaan dalam hidup manusia pada waktu itu. Pada zaman Adam pada waktu itu, Bapak Ibu. Jadi ada kesatuan antara manusia dengan Allah, ada kesempurnaan manusia juga karena belum jatuh ke dalam dosa. Semuanya baik Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi rupanya gagal, Adam gagal pada waktu itu menggenapi rencana Allah. Bapak Ibu, Adam lebih memilih mendengarkan kata-kata iblis, si ular tua itu. Dan dia makan buah pengetahuan baik dan buruk Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Dosa mulai. Hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Kesempurnaan manusia yang tadi dikatakan serupa dengan Allah itu mulai rusak Bapak Ibu. Dan itu menjalar kepada semua orang. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, boleh dibaca Pak Hendrik? Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, dosa Adam itu Bapak Ibu telah masuk ke dunia oleh satu orang dan menjalar kepada kita, kepada umat manusia semuanya.
Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan upah dosa itu adalah maut, dan semua Roma 6 ayat 23 juga bahwa semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi dosa, kalau kita semua ini di pendidikan ya, ada teori dulu itu kita kenal teori apa? Tabula rasa kalau nggak salah ya. Kalau bayi lahir itu seperti kertas putih yang tidak ada coret-coretannya. Tapi sebenarnya bayi lahir pun dia membawa potensi dosa, ya, membawa potensi. Karena bayi anak kecil tidak kita ajari, tidak kita ini, ternyata dia juga punya iri hati, punya kecemburuan, punya sifat-sifat yang dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu menjalar, memang menjalar. Tapi kasih Allah terhadap umat manusia terus dinyatakan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, gambar Allah dalam dalam diri manusia tadi yang rusak tadi, manusia yang seharusnya binasa, oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara dan saya, kita semua mengenal Kristus menjadi anak-anak Allah. Kita percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, di situ saya beri tanda kasih ditulis dengan huruf besar. Kasih dalam bahasa Yunani di situ ditulis asal katanya adalah agape, sama dengan yang tadi, sama yang ditulis di Kolose tadi, agape juga. Bapak Ibu, kasih Allah yang tanpa syarat, kasih Allah yang begitu besar kepada kita, Bapak Ibu, sehingga kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita begini, bisa enggak tadi Bapak Ibu, kita menjadi satu, kita menjadi sempurna Bapak Ibu. Paulus menjelaskan dengan jelas melalui suratnya di dalam Kolose, Bapak Ibu. Ya, di dalam Kolose, enggak ditulis di sini, tapi boleh dibacakan sekali lagi ya Pak Hendrik ya, Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 tadi, sekali lagi, khususnya yang ayat yang ke-12. Ayat 12, oke, siap. Demikian firman Tuhan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, Amin. kemurahan, Ya, kerendahan hati, ya. kelemah lembutan, dan kesabaran. Langsung ayat yang ke-14. Ayat ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Lalu ayat yang ke-13 itu mengampuni, ampunilah seorang dengan yang lain. Itu karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, keserupaan Kristus ya, karakter Kristus. Masih banyak lagi ya, lebih jelas lagi kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 tentang kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi Bapak Ibu, pertanyaan kita, bisa nggak kita melakukan belas kasihan dengan kekuatan kita sendiri?
Bisa nggak kita melakukan kemurahan dengan kekuatan kita sendiri? Lalu kita bisa nggak rendah hati dengan kekuatan kita sendiri? Kita bisa nggak lemah lembut dengan kekuatan kita sendiri? Sabar nggak? Bisa nggak? Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Bapak Ibu, kita tidak bisa. Sebab itu, Paulus menasihatkan, kenakanlah kasih, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Yunaninya itu ditulis agape, Bapak Ibu. Kasih yang sempurna, kasih yang walaupun, ya meskipun yang lain itu menyakiti, saya tetap mengasihi. Ya, saya tetap beri kerendah hati, saya tetap sabar dan seterusnya. Saya percaya Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman hidup Bapak Ibu kita semua setelah mengarungi pengalaman pelayanan kita, baik di sekolah, baik di marketplace, saya yakin kita semua menghadapi hal-hal ini. Tapi Paulus menasihatkan, kenakanlah belas kasihan, ya. Itu sebagai pengikat, sebagai kekuatan kita juga, ya. Supaya apa? Kasih itulah yang akan mempersatukan. Kasih itulah yang akan menyempurnakan kita, Bapak Ibu. Jadi Paulus juga pernah menulis suratnya kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 setelah nanti ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata Yohanes juga menuliskan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ya, Allah adalah apa? Kasih. Waktunya tinggal 5 menit ya. Allah adalah kasih. Bapak Ibu garis bawahi, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bapak Ibu, jadi Allah adalah kasih. Ketika kita mengenakan kasih itu dalam kehidupan kita, saudara dan saya, maka kita mengenakan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Dan Kristus sudah berikan teladan yang luar biasa. Dia setia, taat, setia, mengasihi kita, bahkan taat setia sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, Paulus juga menuliskan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang terakhir, demikian telah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah apa? Kasih, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, apakah kita bisa, Bapak Ibu? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa. Tapi Roh Kudus mengingatkan kepada kita selalu, Bapak Ibu, untuk tetap setia, mentaati apa yang menjadi firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, yang terakhir di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Silakan baca Pak Hendrik. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Bapak Ibu, Allah turut bekerja. Saya pikir Bapak Ibu, kita berpikir begini, Allah turut bekerja dalam segala perkara, yang sakit disembuhkan, yang dalam kelemahan dikuatkan, yang dalam kesulitan ekonomi akan ditolong, itu gampang ya. Kalau Tuhan pengen tolong kita itu gampang. Tapi sebenarnya intinya Allah bekerja turut bekerja dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita supaya apa? Supaya kita menjadi lebih sabar, supaya kita lebih rendah hati, supaya kita lebih setia, supaya lebih dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu, dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, semua kejadian tinggal respon kita. Kalau ada kejadian apa, kita responnya ini Allah tetap turut bekerja untuk memproses saya supaya kita tetap rendah hati.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan renungan pada malam hari ini. Begitu sederhana, semoga menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sharing renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, firman-Mu, hamba-Mu Tuhan berhenti berbicara, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan tetap menaruh perkataan-perkataan firman-Mu di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga mari Tuhan Kau terus bentuk kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terus persatukan kami dalam persekutuan ini Tuhan, di dalam gereja kami masing-masing juga Tuhan. Terus Tuhan bentuk kami supaya kami menjadi semakin sempurna seperti kerinduan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami, kelemahan kami. Tuhan, noda celah yang ada di dalam kehidupan kami, basuh dengan pengampunan-Mu Tuhan, kuasa pengampunan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya.